Halo guys, selamat datang kembali di catatan Peter. Nah, kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya pernah saya buat, yaitu tentang pembahasan singkat mengenai kekerasan, di mana kita dianjurkan untuk menjadi civil courage, di mana kita berani untuk mengungkapkan pendirian kita secara pribadi itu di hadapan publik, gitu ya, tanpa terpengaruh dengan hal-hal yang akan berpotensi untuk mengancam kita. Gitu. Memang ada potensinya, pasti ada potensi ketika kita mengungkapkan suatu pendirian kita di depan publik. Tapi itu nanti akan kita bahas ya. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa situasi yang mungkin jarang kita sadari, terutama situasi kekerasan ya di lingkungan sekitar kita, yang mungkin saja tidak kita sadari bahwa bahwa ini merupakan bentuk dari situasi kekerasan gitu ya. Yang pertama adalah jika ada situasi di mana jika prasangka buruk terhadap orang lain kita sebarkan. Nah, ini kan kita biasanya sering mendengar atau sering melihat atau sering menyaksikan bahwa misalnya ada sekelompok orang atau ada orang yang berprasangka buruk tanpa mengetahui kebenarannya, itu kemudian prasangka buruknya itu disebarkan tuh. Entah itu lewat media apapun, entah itu WA, entah itu sosial media lainnya, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kekerasan di mana berprasangka buruk saja itu ketika disebarkan adalah suatu bentuk kekerasan ya. Jadi kita harus pahami ketika misalnya ada orang yang kita tahu kebenarannya, tapi orang itu kemudian diprasangka buruk atau dipikirkan seolah-olah buruk oleh orang lain, dan orang lain tersebut itu menyebarkan prasangka buruk tersebut sehingga menjadi rumor yang tidak baik atau rumor yang tidak sehat bagi katakanlah korban gitu, maka itu disebut dengan situasi kekerasan gitu ya. Nah, ini jadi kita harus aware terhadap itu ya. Situasi kekerasan yang kedua adalah misalnya ada kondisi jika seorang atasan atau bos itu melecehkan teman sejawat atau rekan sejawat kita ya. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk atau situasi kekerasan gitu ya. Kan pasti ada ya di lingkungan kerja, misalnya ada atasan atau bos kita yang melecehkan rekan kita gitu ya. Apapun itu bentuk pelecehannya itu sebenarnya tidak boleh ya, dilarang gitu. Secara kode etik juga tidak bisa gitu, secara etika atau secara moral itu juga ditentang. Meskipun ada jabatan yang lebih tinggi namanya relasi kuasa, tapi dalam relasi kuasa itu tidak boleh saling menindas atau tidak boleh memanfaatkan bahwa kuasanya itu berhak untuk melecehkan orang lain ya, rekan sejawat kita. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk dari kekerasan. Situasi-situasi tersebut harus kita pahami di lingkungan kerja kita. Ya, semoga teman-teman tidak ada di lingkungan kerjanya yang mengalami seperti itu ya. Yang ketiga adalah ketika kita menemui jika situasinya itu ada pihak yang lemah itu dikorbankan kan. Dikorbankan. Ini sering terjadi ketika misalnya ada seseorang atau sekelompok yang dia itu rentan atau lemah, itu biasanya menjadi korban ya. Di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah, di tempat ibadah atau di tempat lingkungan masyarakat itu biasanya sering terjadi gitu. Ketika misalnya ada orang lemah, itu karena memang dia tidak berdaya dalam hal misalnya melakukan sesuatu atau menunjukkan sesuatu, maka jangan dijadikan sebagai korban, jangan dilemahkan gitu, tapi diberi edukasi seharusnya seperti itu. Salah satu bentuk seperti itu adalah merupakan situasi kekerasan gitu ya. Jadi kita harus memahami bahwa dia itu lemah, tidak berdaya, mereka itu lemah, tidak berdaya, jadi jangan dikorbankan gitu ya. Kasihan itu menjadi korban gitu terhadap katakanlah sistem sosial yang ada di situ gitu ya. Jadi situasi tersebut merupakan situasi kekerasan dan kita harus sadari dan aware terhadap itu. Situasi kekerasan yang jarang kita sadari yang keempat adalah jika seorang dewasa atau orang dewasa itu menghina anak-anak. Nah, ini sama seperti misalnya bos ya, yang tadi yang bentuk kedua, bos melecehkan rekan sejawat kita. Kondisi seperti ini atau situasi seperti ini di mana orang dewasa itu melecehkan anak-anak ya, mentang-mentang misalnya ya, mentang-mentang dia anak kecil tidak bisa apa-apa, misalnya dalam arti tidak bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa, jangan dilecehkan kan, karena memang kemampuannya bukan seperti itu. Kemampuan anak-anak adalah kapasitasnya anak-anak, jangan dilecehkan gitu ya. Itu merupakan bentuk situasi kekerasan. Jadi kita harus sadar bahwa anak-anak juga tidak boleh dilecehkan meskipun berhadapan dengan orang dewasa ya. Itu merupakan situasi kekerasan dan kita harus aware juga terhadap itu. Nah, situasi berikutnya, situasi kekerasan selanjutnya adalah misalnya ada kondisi di mana seseorang itu tidak hadir atau tidak, ya katakanlah tidak muncul atau tidak hadir di tempat kerja atau di sekolah, kemudian itu digosipkan sesama kawanan penceloteh. Nah, kalau bahasa sekarang adalah circle ya.
orang tersebut tidak hadir misalnya dalam jadwalnya ketemu dengan kita gitu, kemudian kita menggosipkan, ya, istilahnya sekarang ada gibah sesama circle kita ya. Nah, itu merupakan salah satu situasi kekerasan ya. Jadi kita harus pahami bahwa misalnya orang yang tidak hadir itu tidak perlu digosipkan. Orang yang tidak hadir dalam misalnya tempat kerja itu pasti punya alasan sendiri. Jangan ikut campur dengan urusan orang lain, apalagi sampai digibahkan, apalagi sampai digosipkan dan disebarkan rumor-rumor yang tidak jelas seperti itu ya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kekerasan. Oke? Jangan sampai seperti itu. Situasi kekerasan yang selanjutnya adalah ketika misalnya ada orang asing didiskriminasi. Orang asing didiskriminasi, jangan seperti itu. Itu merupakan salah satu bentuk kekerasannya. Bagaimanapun misalnya ada orang asing didiskriminasikan, itu akan sangat menyakitkan bagi dia ya, karena dia sebagai orang asing tidak tahu apa-apa. Seharusnya orang asing tersebut kita berikan pengarahan atau kita beritahu, ini loh yang seharusnya norma-norma yang berlaku di tempat kita gitu ya. Di tempat kami seperti ini, norma-norma yang berlaku. Berikan pemahaman itu terhadap orang asing tersebut. Jangan didiskriminasi. Kamu orang asing, tidak boleh semena-mena di sini. Kamu orang asing, harus nurut dengan kami. Kamu orang asing, sebaiknya jangan ikut campur. Tidak boleh seperti itu ya. Ya, norma-norma yang ada di lingkungan kita yang menjadi panutan kehidupan kita ya, cara kita bergaul, bersosial dengan masyarakat seharusnya diberitahukan terhadap orang asing. Posisikan saja kalau misalnya kita orang asing tersebut ya dalam suatu lingkungan sosial baru, kemudian kita didiskriminasi. Mentang-mentang orang asing, dia tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak dibiarkan ini, tidak boleh dibiarkan itu, dilarang ini, itu akan sangat menyakitkan ya. Jadi jangan sampai mendiskriminasikan orang asing ya. Itu merupakan salah satu bentuk situasi dari kekerasan dan kita harus pahami itu. Situasi kekerasan berikutnya adalah hampir sama dengan yang barusan. Yang kali ini adalah situasi di mana kelompok minoritas atau minoritas ya, entah itu orang atau kelompok itu dikucilkan atau didiskriminasi ya. Itu sama halnya dengan penindasan ya. Jadi meskipun ada minoritas, sebaiknya dirangkul, jangan sampai didiskriminasi atau dikucilkan gitu. Karena minoritas, mentang-mentang dia minoritas dan kita misalnya mayoritas, kemudian kita seenak sendiri. Minoritas harus mengikut dengan kita gitu ya. Minoritas itu harus nurut, nggak boleh aneh-aneh gitu ya. Jadi itu tidak boleh ya. Bagaimanapun juga seorang minoritas atau kelompok minoritas juga mempunyai hak-hak sosial yang sama seharusnya ya, ketika misalnya bergaul dalam lingkungan sosial. Jadi jangan sampai didiskriminasi orang minoritas itu. Rangkul, ajak komunikasi dengan baik, beritahu apa yang seharusnya dilakukan misalnya dalam lingkungan sosial gitu ya. Yang itu adalah menurut kita adalah sebagai norma-norma universal ya. Entah itu minoritas maupun mayoritas sama-sama melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi ketika misalnya ada minoritas, entah itu kelompok atau orang yang didiskriminasi, dikucilkan, itu adalah salah satu bentuk dari kekerasan. Situasi-situasi tersebut sangat tidak baik ya. Situasi kekerasan berikutnya adalah ini yang sangat sering kita jumpai, entah itu di TV, entah itu di media cetak, di media massa, di media sosial, seringkali ditemukan adalah keluhan-keluhan tentang pelecehan terhadap perempuan. Perempuan tidak boleh dilecehkan. Biasanya ini terjadi di tempat kerja, terus kemudian di tempat umum ya, transportasi publik. Seringkali kita mendengar atau bahkan melihat bahwa terjadi pelecehan terhadap perempuan. Itu merupakan salah satu bentuk kekerasan. Bagaimanapun bentuknya, kekerasan itu merupakan salah satu kekerasan. Entah itu hanya di sweet gitu ya misalnya ya, atau catcalling ya namanya, catcalling itu merupakan salah satu bentuk kekerasan, atau misalnya dengan tindakan-tindakan yang lain yang itu merugikan pihak perempuan ya, merendahkan nilai-nilai keperempuanan, itu merupakan salah satu bentuk kekerasan dan ini tidak baik ya. Ada banyak sekali macam-macam kekerasan terhadap perempuan ya. Mungkin ini akan menjadi sesi tersendiri nanti ketika kita membahas tentang kekerasan yang dialami oleh perempuan. Banyak sekali kasusnya. Sampai yang terakhir ini ya, yang kemarin ini, yang baru-baru ini terjadi adalah salah satu anak dari anggota dewan gitu ya, itu melakukan penyiksaan terhadap pasangannya ya, dan pasangannya itu sebagai korban akhirnya dari penganiayaan itu ya akhirnya tidak terselamatkan gitu ya, dan itu merupakan salah satu bentuk kekerasan fatal gitu akibatnya ya. Jadi mulailah berlatih untuk menghargai perempuan. Bagaimanapun kita adalah hidup bersama-sama dalam lingkungan sosial gitu ya.
entah perempuan entah laki-laki adalah mendapatkan hak yang sama, kewajiban yang sama gitu ya. Jadi jangan sampai kita melecehkan perempuan. Ingat, karena kita juga dilahirkan dari rahim perempuan, jadi jangan sampai melecehkan perempuan gitu ya. Yang terakhir adalah ini menyangkut dengan bagaimana kita bermasyarakat ya. Sekali lagi, situasi seperti ini merupakan situasi kekerasan jika kelompok minoritas itu hak-haknya atau hak konstitusinya itu diabaikan oleh negara. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari tindakan kekerasan terhadap minoritas. Bagaimanapun juga seorang minoritas, entah itu sukunya, entah itu rasnya, entah itu agamanya, ya harus mendapatkan hak-hak konstitusi yang sama, yaitu pelayanan kesehatan, tempat beribadah, kemudian pendidikan, dan lain sebagainya, harus mendapatkan hak-hak yang sama. Kalau misalnya hak-hak itu, hak-hak dasar dari atau hak-hak konstitusi itu diabaikan atau didiskriminasi oleh negara, berarti negara telah melakukan namanya kekerasan terhadap hak-hak asasi manusia, terutama terhadap minoritas, karena yang diserang adalah minoritas. Jadi situasi tersebut merupakan situasi kekerasan. Nah, itu dia beberapa situasi kekerasan yang mungkin jarang sekali kita amati gitu ya, sebagai sesuatu atau poin-poin yang merupakan juga suatu bentuk kekerasan ya. Semoga saja kita aware dengan situasi-situasi kekerasan tersebut di dekat kita, di lingkungan kita. Jangan sampai kita menjadi seorang pelaku kekerasan, baik itu disadari atau tidak disadari atau tidak disadari. Kita harus aware terhadap sesama kita ya. Jangan sampai kita menjadi pelaku atau penonton ya, karena baik itu pelaku maupun penonton itu ya sama-sama kalau misalnya kita lihat dari pembahasan video sebelumnya, sama-sama menyumbang dari rantai kekerasan gitu ya. Jangan sampai kita menjadi salah satu dari penyumbang rantai kekerasan tersebut ya. Ketika kita sudah memahami situasi-situasi kekerasan tersebut, berarti kita sedang berupaya untuk memutus rantai kekerasan itu. Karena kita ibaratkan menjadi penonton yang non-konformis ya, yang menjadi civil courage ya, yang mempunyai pendiriannya sendiri terhadap di hadapan publik, bahwa sesuatu itu sedang tidak adil, sesuatu itu sedang dilakukan, sedang ada penindasan atau sedang ada kekerasan, kita mampu menjadi penonton yang mampu untuk melerai atau bahkan melawan bentuk kekerasan tersebut ya. Semoga video ini bermanfaat, semoga video ini membantu kita untuk memahami sebuah kekerasan atau frame atau bingkai dari kekerasan, jadi kita lebih aware ya. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kalian dengan cara klik like, subscribe, share, dan komen ya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.